Shalom yang terkasih dalam Yesus Kristus. Series Garis Mesianik kali ini telah sampai kepada puncak dan pusatnya, yaitu tokoh keempat. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Pada 3 tokoh garis Mesianik sebelumnya, kita telah membahas dan melihat fakta-fakta mengenai Adam, Abraham, dan juga Daud. Sadarkah kita di setiap pembahasannya terdapat korelasi yang erat dengan Yesus Kristus? Siapakah Yesus itu? Dan mengapa ia menjadi puncak dan pusat dari garis Mesianik? Mari kita mengenalnya lebih dalam melalui 3 tokoh sebelumnya. Adam, manusia pertama yang diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya. Artinya memiliki beberapa sifat Allah dalam dirinya, seperti kasih, adil, hikmat, kehendak bebas, dan sebagainya. Hal ini membuktikan kasih Allah yang sangat besar, yang memandang manusia adalah berharga. Tetapi siapa sangka, gambar dan rupa Allah di dalam diri Adam serta keturunannya, yaitu diri kita, menjadi rusak. Relasi dengan Allah menjadi terputus hanya karena dosa sebagai penyebab utamanya, yaitu memakan buah pengetahuan baik dan benar yang dilarang Allah. Kita semua tahu bahwa dosa berujung kepada kematian. Jika demikian, adakah cara manusia untuk memperoleh pembebasan dari dosa? Jawabannya sama sekali tidak ada dan tidak akan pernah bisa. Lalu, siapakah yang dapat melakukannya? Semua manusia adalah berdosa, sehingga membutuhkan pribadi yang kudus dan tidak bercacat celah sebagai perantara kepada Allah yang kudus untuk memperoleh pembebasan. Satu-satunya yang dapat melakukan hal tersebut adalah Yesus Kristus. Dalam rangkuman Roma 5 ayat 12-21 dan 1 Korintus 15 ayat 22 serta 45 memberikan penjelasan yang memperlihatkan perbandingan antara Adam sebagai manusia berdosa dengan Yesus Kristus sebagai Adam akhir yang membawa keselamatan. Lebih jelasnya lagi, keselamatan tersebut mengarah kepada penghapusan dosa manusia. Bagaimanakah cara Yesus Kristus melakukannya? Masih ingatkah kita akan peristiwa Ishak yang akan dikorbankan oleh ayahnya Abraham di Bukit Moria? Hal tersebut diperintahkan oleh Allah, namun sekaligus ia juga yang menghentikannya. Domba telah disediakan oleh Allah, sehingga Abraham tidak perlu mengorbankan Ishak. Peristiwa tersebut tidak hanya memperlihatkan kasih Allah kepada Abraham dan Ishak, melainkan juga ada makna khusus. Makna tersebut dikenal dengan satu peristiwa saat Allah mengaruniakan Yesus Kristus untuk mati di kayu salib sebagai ganti dosa manusia. Yohanes 3 ayat 16 menyatakan dengan jelas hanya kasih karunia atau anugerah Allah di dalam Yesus Kristus yang dapat menjadi penebus dosa manusia. Sekali untuk selamanya, Yesus Kristus menanggung kehinaan demi membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak sampai di situ saja. Pada hari yang ketiga setelah Yesus Kristus disalib dan mati, ia bangkit dari maut. Bahkan ia berjanji akan datang kedua kalinya sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan atas segala tuan yang telah menang, membawa pembebasan kepada orang percaya yang setia pada imannya. Sepatutnya sebagai Raja, ia memiliki takhta yang Alfa dan Omega, atau yang awal dan akhir. Hal ini adalah nyata sebagaimana telah tertulis dalam beberapa bagian Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru beserta di kitab Wahyu.
ditekankan lagi dalam Wahyu 22 ayat 16, Yesus Kristus sendiri memberikan penegasan bahwa ia adalah tunas keturunan Daud, tokoh ketiga dari garis mesianik. Apa maksudnya? Ternyata bagian ini memiliki kesinambungan dengan 2 Samuel 7 ayat 12-16, di mana Allah memberikan janji kepada Daud bahwa akan ada keturunannya yang memerintah selamanya. Demikianlah janji tersebut telah digenapi oleh Yesus Kristus dan tetap bertahan di dalam kekekalan. So, sudah tahu siapakah Yesus Kristus itu? Ia adalah Adam akhir sebagai 100% Tuhan dan 100% manusia yang tidak berdosa, turun ke dalam dunia dengan tujuan memberikan penebusan dan pembebasan manusia dari dosa, dengan cara mengorbankan nyawanya mati di atas kayu salib sebagai domba yang menggantikan manusia. Manusia berdosa akhirnya menjadi manusia baru yang dipulihkan. Yesus Kristus juga bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke sorga. Ia berjanji akan datang kedua kalinya untuk memerintah langit dan bumi selamanya. Sekian pembahasan mengenai tokoh keempat serta penutup dari series Garis Mesianik. Biarlah dapat menjadi refleksi bagi kita sekalian bahwa kita membutuhkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya kita beroleh hidup yang kekal serta pemulihan yang sejati daripadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.